Halo guys, masih ingat nggak beberapa waktu lalu berita soal polisi, beberapa oknum polisi yang ketahuan pemakai narkoba, lalu mendapat hukuman sholat di musola aja. Nah, kali ini terjadi lagi di Sumatera Utara, tapi bukan polisi, tapi ditemukan 4 pejabat kewilayahan di Pemkot Medan yang ditemukan positif menggunakan narkoba dan psikotropika, termasuk camat dan lurah. Nah, berdasarkan tes urin pada bulan April 2025 yang dilakukan BNN Sumut, jenis yang terdeteksi beragam nih, mulai dari sabu, lalu ganja, ekstasi, hingga alprazolam, psikotropika golongan 4. Nah, salah satu camat diketahui kecanduan sabu dengan tingkat sedang, sementara yang lain menggunakan ganja atau obat penenang dengan kategori ringan hingga sedang. Nah, yang menarik adalah bahwa mereka tidak langsung dicopot karena menurut aturan ada alasannya. Jadi alasannya adalah aturan pencopotan baru berlaku jika pengguna narkoba berulang kali. Ya, jadi melakukannya berulang. Ya, bingung juga ya, karena tahu dari mana kalau mereka memang cuma melakukannya sekali atau mereka nggak akan mengulanginya lagi. Entahlah ya, tapi memang ini terkait regulasi dari Kementerian Pan-RB yang mengatur sanksi bagi ASN. Jadi pada tahap pertama biasanya diberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pembinaan karena dianggap sebagai korban penyalahgunaan lah, bukan pelaku kriminal atau pengedar. Dan ini juga untuk memberikan ruang perbaikan dan pemulihan, terutama jika penggunaan terkait masalah kesehatan dan tekanan kerja. Jadi nggak apa-apa nih kalau karena stres pekerjaan kita ngeganja gitu di sana. Gimana sih, bingung juga ya. Karena di sisi lain, aturan ini memang bisa dimanfaatkan sebagai celah untuk memberi kesempatan kepada pejabat yang bermasalah agar tidak langsung dipecat ya. Jadi entahlah ya, bingung juga apa alasannya gitu ya. Karena banyak juga dugaan apa karena mereka dulu ya memberikan dukungan all out makanya diberikan kesempatan lagi. Entahlah. Jadi menurut saya aturan menunggu pengguna berulang untuk dipecat ini memang ya oke lah, ada dasar legalnya ya, tapi sekaligus bisa menjadi zona nyaman lah bagi pejabat bermasalah agar tetap bertahan ya, yang secara etika dan tata kelola pemerintahan jelas tidak ideal. Nah, saya rasa justru malah ini apa ya, mempengaruhi soal penegakan hukum dan disiplin yang harusnya tegas dan transparan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau perlindungan sesama pejabat. Salam.